Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Maheswari Rasika Budiharto dari kelas 11 IPA 1 absen 14. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai bulu tangkis mata pelajaran PJOK. Secara harfiah, bulu tangkis berasal dari dua kata, bulu dan tangkis. Kata bulu diambil dari wujud shuttlecock yang terbuat dari bulu angsa, sedangkan kata tangkis diambil dari kata dasar menangkis. Inti gerakan dari permainan bulu tangkis adalah menangkis pergerakan dari shuttlecock atau bulu. Adapun induk organisasi bulu tangkis dunia adalah BWF atau Badminton World Federation dan dari Indonesia adalah PBSI atau Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia. Adapun teknik permainan bulu tangkis dibagi menjadi 3, yakni teknik pegangan, teknik servis, dan teknik pukulan. Untuk teknik pegangan yang pertama ada American Grip. American Grip ini bisa disebut dengan frying pan atau gepuk kasur. Cara untuk melakukan teknik ini yakni raket dipegang pada ujung tangkainya seperti memegang pukul kasur, bagian tangan antara ibu jari dan jari telunjuk menempel pada permukaan tangkai yang pipih. Selanjutnya adalah Inggris Grip. Raket dipegang pada tangkainya, bagian tangan antara ibu jari dan jari telunjuk menempel pada bagian permukaan tangkai raket yang sempit. Selanjutnya ada teknik forehand grip. Teknik ini dapat dilakukan dengan menggunakan tangan kanan atau kiri. Detail caranya yakni posisi kepala raket penyamping, pegang raket seperti halnya ketika kita berjabat tangan dengan orang lain, antara ibu jari dan jari telunjuk terdapat jarak yang berbentuk seperti huruf V, cara jari yang lainnya, kelingking, jari manis, dan jari tengah menggenggam raket. Teknik selanjutnya adalah backhand grip. Pada dasarnya, teknik ini sama dengan teknik forehand, hanya ada sedikit perbedaan yakni posisi ibu jari dan jari telunjuk lebih dekat. Detail caranya yakni posisi kepala raket penyamping, posisi ibu jari sedikit terpisah dengan keempat jari lainnya, empat jari yakni jari telunjuk, jari tengah, jari manis, dan kelingking memegang raket. Kemudian yang terakhir adalah shake hand grip. Cara memegang raket, di mana raket dipegang pada bagian tangkainya. Sebenarnya cara ini mirip cara Inggris, tetapi setelah raket dimiringkan, maka tangkai dipegang seperti orang berjabat tangan. Selanjutnya ada teknik servis. Yang pertama service drive atau backhand. Tujuan dari servis ini adalah memukul kok dengan cepat, mendatar, dan setipis mungkin melewati net. Kedua, sasarannya adalah sudut titik-titik perpotongan antara garis belakang dan garis tengah lapangan. Cara melakukannya yaitu dengan melemparkan kok agak jauh dari badan, lengan bergerak bebas dan leluasa dalam mengayunkan raket. Selanjutnya ada servis pendek atau short double service. Servis di mana kok melintas tipis melewati net. Pukulannya mengarahkan kok ke sudut perpotongan garis servis depan dengan garis tengah atau garis servis dan garis tepi. Cara melakukannya, yang pertama tangan kanan memegang raket dan tangan kiri memegang kok. Perpindahan berat badan dimulai dari kaki belakang ke kaki depan. Kemudian ayunkan raket dari belakang setinggi bahu ke depan dan lepaskan kok dan pukullah kok dengan penuh atau dipotong. Teknik selanjutnya yaitu servis panjang atau deep single service. Bertujuan menerbangkan kok setinggi-tingginya sehingga jatuh ke garis belakang bidang lapangan lawan. Pada permainan tunggal, servis panjang dilakukan dengan memukul penuh kok. Cara melakukannya, letakkan kaki kiri ke depan. Kemudian titik berat badan berada di antara kedua kaki. Ayunkan tangan yang memegang raket ke belakang sampai setinggi bahu. Kemudian pukullah kok setelah ayunan sampai di depan badan dengan mencambukkan pergelangan tangan. Selanjutnya yaitu servis cambukan menerbangkan kok ke belakang. Hasil pukulan ini bisa membingungkan lawan sehingga kok jatuh tanpa disadari pihak lawan. Sasaran servis ini adalah sudut perpotongan garis tepi dengan garis belakang dan sudut perpotongan garis belakang dengan garis tengah. Servis ini caranya sama dengan servis biasa, tetapi pukulan mendadak dicambukkan saat raket menyentuh kok. Selanjutnya teknik pukulan. Yang pertama ada teknik netting, adalah pukulan yang dilakukan dekat net, diarahkan sedekat mungkin ke net, dipukul dengan sentuhan tenaga halus sekali. Pukulan netting yang baik yaitu apabila bolanya dipukul halus dan melintir tipis dekat sekali dengan net. Cara melakukannya yang pertama, memegang raket menggunakan teknik forehand untuk forehand net, sedangkan teknik backhand untuk backhand net. Kemudian siku sedikit menekuk ke belakang. Ketika memukul kok, kaki kanan berada di depan, kemudian kok dipukul setinggi mungkin. Sebelum memukul kok, lakukan sedikit tarikan pada pergelangan tangan.
Pukul pada seluruh bagian bantalan kok, tidak termasuk bulu-bulunya. Terakhir, sejajarkan posisi kepala raket dengan langit-langit. Selanjutnya yaitu teknik drop atau drop shot. Teknik ini adalah gerakan memukul bola dekat dengan net lawan. Tujuannya untuk mengecoh dan membuat lawan kesusahan saat hendak mengembalikan bola kok. Teknik drop shot dalam permainan bulu tangkis adalah gerakan yang memiliki sifat hampir sama dengan gerakan smash. Bisa dibilang teknik ini adalah versi lembutnya gerakan smash. Cara melakukannya, memegang raket dengan teknik forehand. Selanjutnya, posisi raket di samping bahu. Posisi badan menyamping dari arah net secara vertikal. Posisi kaki kiri di depan kaki kanan. Kemudian saat memukul bola, melakukan pergantian posisi kaki kanan dan kaki kiri. Posisi badan juga harus di belakang kok. Saat memukul kok, tangan dalam posisi lurus untuk menjangkau kok dan diberi sedikit dorongan. Posisi akhir raket mengikuti arah target pukulan kok. Kemudian yang terakhir, perhatikan pergerakan dan keseimbangan badan setelah memukul kok. Selanjutnya yaitu teknik lob. Teknik ini adalah pukulan yang penting dalam permainan bulu tangkis, baik untuk pola pertahanan atau defensif maupun pada pola penyerangan atau ofensif. Teknik pukulan atau hit tinggi jauh di belakang atau memukul bola lambung dalam permainan bulu tangkis disebut pukulan lob. Sebab pukulan ini bertujuan untuk menerbangkan kok setinggi mungkin dan mengarah jauh ke daerah lapangan lawan. Teknik pukulan ini dapat dilakukan dari bawah kepala atau overhead lob dan dari atas kepala atau underhand lob. Selanjutnya yaitu teknik forehand. Cara melakukannya, yang pertama memegang raket dengan menggunakan cara memegang raket pada teknik forehand. Kemudian posisi kaki kanan dan kaki kiri menyilang atau kaki kanan di belakang dan kaki kiri berada di depan. Posisi badan miring ke sebelah kanan. Menggerakkan bahu ke depan saat memukul kok. Tangan tetap diayunkan dan terus bergerak ke bawah. Kemudian, jika ingin melakukan pukulan clear, maka pukullah kok dengan sekeras mungkin. Selanjutnya yaitu teknik backhand. Pukulan ini bisa dikategorikan paling sulit, terutama bagi pemain pemula, karena secara biomekanik, teknik pukulan ini selain menuntut koordinasi anggota badan yang sempurna, juga penguasaan grip dan timing yang tepat. Tanpa ketiga hal tersebut, tenaga besar sekalipun tidak bisa menghasilkan kualitas pukulan yang baik. Hal yang perlu diperhatikan dari teknik ini adalah yang pertama, lakukan posisi slap dengan posisi raket di tangan. Kedua, putar badan dengan melangkahkan kaki kanan ke belakang kiri. Lutut dan siku kanan agak bengkok. Kemudian rangkaian memukul mulai dari mengayunkan raket, siku ke dekat ketiak, dorong dengan pinggang dan siku menjadi lurus. Gerakan diakhiri dengan lecutan pergelangan tangan. Cara kedua, rangkaian pukulan di atas bisa dilakukan sambil melangkahkan kaki ke kanan, lalu ayunkan raket. Kaki kanan sudah mendarat pada saat bola dipukul. Teknik selanjutnya yakni teknik smash, adalah pukulan yang keras dan menukik tajam ke daerah lawan. Tujuannya supaya lawan kesulitan mengembalikan pukulan bola kok. Teknik ini adalah suatu teknik gerakan yang bersifat menyerang dengan pukulan sekuat tenaga dan bertujuan untuk mematikan pergerakan pemain lawan. Pukulan smash terbaik terjadi ketika dilakukan dengan lompatan tinggi, karena dalam kondisi tersebut kita akan mendapatkan posisi pukulan smash yang sempurna. Pada umumnya, pukulan smash dilakukan dengan sekuat tenaga dan semaksimal mungkin, supaya kok yang dipukul melesat dengan cepat ke daerah pertahanan lawan. Pegangan di bagian atas dalam permainan bulu tangkis diterapkan untuk melakukan pukulan yang keras. Hal ini cocok diterapkan dalam pukulan smash. Drive. Teknik ini sering digunakan untuk menekan lawan dan tidak memberikan lawan kesempatan untuk mendapatkan bola lambung, sehingga lawan tidak akan mendapatkan kesempatan untuk menyerang dengan pukulan overhead. Mempunyai sifat lurus dan mendatar dengan kecepatan sedang. Cara melakukan teknik ini yakni peganglah raket seperti sedang melakukan pukulan forehand atau segera putar raket ke posisi hendak memukul backhand jika akan melakukan drive backhand. Kemudian posisi kaki harus menunjuk ke arah sideline. Pegangan forehand dan gerakan backswing raket sejajar dengan lantai dan juga telapak tangan. Gunakan unsur berat badan pada saat mengayunkan tangan raket ke depan. Pukul shuttlecock dengan posisi di depan raket. Putar raket untuk melakukan pukulan drive menyilang dan ikuti secara alami sesuai dengan lengan raket. Selanjutnya adalah teknik underhand. Untuk menguasai teknik dasar ini, pertama-tama harus terampil berlari sambil melakukan langkah lebar dengan kaki kanan berada di
depan kaki kiri untuk menjangkau jatuhnya kok. Sikap menjangkau ini hendaknya siku dalam keadaan bengkok dan pertahankan sikap tubuh tetap tegak, sehingga lutut kanan dalam keadaan tertekuk. Pada saat memukul kok, gunakan tenaga kekuatan siku dan pergelangan tangan, hingga gerakan lanjut dari pukulan ini berakhir di atas bahu kiri. Perhatikan agar telapak kaki kanan tetap kontak dengan lantai sambil menjangkau kok. Jangan sampai gerak langkah terhambat karena kaki kiri tertahan gerakannya. Fungsi pukulan dasar underhand atau pukulan dari bawah antara lain untuk mengembalikan pukulan pendek atau permainan lawan, sebagai cara bertahan akibat pukulan serang lawan. Dalam situasi tertekan dalam permainan, harus melakukan pukulan penyelamatan dengan cara mengangkat kok tinggi ke daerah belakang lapangan lawan. Pukulan dasar ini dapat dilakukan dengan teknik pukulan forehand dan backhand. Adapun teknik ini memiliki dua jenis pukulan, yaitu clear underhand dan flick underhand. Selanjutnya adalah teknik overhead lob. Bola yang dipukul dari atas kepala posisinya biasanya dari belakang lapangan dan diarahkan ke atas pada bagian belakang lapangan. Overhead lob ini memiliki dua jenis, yakni yang pertama deep lob atau clear, bolanya tinggi ke belakang. Yang kedua attacking lob atau clear, bolanya tidak terlalu tinggi. Adapun hal yang perlu diperhatikan dalam melakukan pukulan lob adalah sebagai berikut. Pertama, pergunakan pegangan forehand. Pegang raket dan posisinya di samping bahu. Posisi badan menyamping atau vertikal dengan arah net. Posisi kaki kanan berada di belakang kaki kiri dan pada saat memukul bola harus terjadi perpindahan beban badan dari kaki kanan ke kaki kiri. Kemudian posisi badan harus diupayakan selalu berada di belakang bola. Bola dipukul seperti gerakan melempar. Pada saat perkenaan bola, tangan harus lurus, posisi akhir raket mengikuti arah bola, lalu dilepas, sedang raket jatuh di depan badan. Kemudian terakhir, lucutkan pergelangan atau raket saat kena bola. Itu saja penjelasan dari saya untuk materi bulu tangkis. Untuk orangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.